Tips pelaksanaan school based swimming. Ayah, bunda dan para guru hebat, kita sekarang masuk pada slide yang lebih teknis ya. Bagaimana pelaksanaan school based swimming bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, ayah, bunda dan para guru, susunlah materinya. Materi kali ini saya bagi menjadi dua. Ada yang bersifat challenge atau katalis. Apa itu materi yang bersifat challenge? Materi bersifat challenge biasanya ini diberikan oleh orang tua atau guru atau lingkungan sekitar. Artinya anak diberi kegiatan-kegiatan yang penuh dengan tantangan. Tentunya tantangan-tantangan ini kalau bisa, satu berkaitan dengan apa yang ada di rumah. Yang kedua berkaitan dengan potensi-potensi anak. Yang ketiga harus berkaitan dengan karakter anak. Jadi kegiatan-kegiatan yang diberi oleh orang tua atau lingkungan sekitar yang bersifat challenge atau tantangan harus berkaitan dengan tiga hal itu, yaitu bersifat potensi, karakter, atau kegiatan rumahan. Nah, jika anak pada sesi ini terjadi kurang bersemangat karena ada pengontrolan atau didampingi orang tua, belum terbiasa, maka jangan sungkan-sungkan kita melakukan pendekatan dengan motivasi dan memberikan support atau semangat. Yang berikutnya adalah katalis. Nah, untuk materi katalis ini diisi dengan list-list yang diinginkan anak, list-list materi-materi yang ingin dipelajari oleh anak. Silakan anak bebas ingin belajar apa. Jika kita bisa mengawali dengan pertanyaan, anak hari ini mau belajar apa, besok kita kepingin belajar apa, minggu depan apa yang ingin kau pelajari atau yang ingin kamu lakukan, bisa menggambar, bisa bermain game, nonton televisi, ataupun hal yang lainnya. Tolong sekali lagi jangan berpikir negatif, kita dampingi saja, kita list menjadi sebuah katalis yang banyak kegiatan dalam satu minggu. Di situ kita akan melakukan satu persatu. Lah, untuk susunan materi ini baik challenge atau katalis itu bisa bervariasi. Jika dalam satu minggu bisa 3 kali kegiatan materinya berbentuk challenge, yang berikutnya 3 hari berikutnya adalah katalis. Di situ kita sudah bisa menemukan materi yang akan diberikan oleh anak. Orang tua, ayah, bunda harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan anak atau kegiatan-kegiatan yang sering dia lakukan, sehingga akan memudahkan menemukan materi yang bersifat challenge. Contohnya adalah yang saya berikan di sini, menemukan barang mainan yang disembunyikan dengan kode angka. Nah, ini kebetulan mungkin bisa diberikan challenge, kegiatan challenge pada anak, yaitu menemukan barang mainan. Itu berkaitan dengan karakter, sejauh mana anak semangat menemukan kerumitan-kerumitan dalam menemukan barang mainan yang kita sembunyikan. Lah, ayo susun materinya dengan baik itu yang berupa challenge, tantangan, atau katalis sesuai dengan kehendak atau keinginan anak. Yang kedua adalah bentuk kegiatannya. Dari materi yang kita buat, maka kita kategorikan menjadi kegiatan yang apa. Dalam hal ini ada 3 bagian, yaitu kegiatan yang berbau kognitif. Kognitif ini yang berbau olah pikir. Lebih banyak anak mengedepankan berpikir, konsentrasi ya lebih tinggi mungkin, tidak harus seperti itu sebenarnya sih. Artinya kegiatan kognitif adalah kegiatan yang berbau olah pikir. Biasanya seperti mengerjakan tugas, atau ini contoh saya membuat susun desain rumah idaman sesuai manfaatnya, itu berbau olah pikir. Seperti membuat puzzle, itu kognitif. Yang berikutnya adalah psikomotorik, intinya performance, anak melakukan performance atau pertunjukan atau membuat karya. Jadi jika kegiatannya adalah performance dan membuat karya, maka itu tergolong kegiatan yang berbau psikomotorik. Yang ketiga adalah afektif. Nah, afektif ini lebih pada karakter. Jadi kegiatan anak dari materi-materi yang sudah kita susun yang berbentuk challenge katalis, maka kita kategorikan ini bentuk kegiatan yang berbau kognitif, psikomotorik, atau afektif, berbau olah pikir, berbau karya, psikomotorik atau performance, atau berbau afektif. Yang ketiga adalah proses pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mandiri, anak melakukan sendiri, atau bersama orang tua atau kakak atau adik pakai pendampingan. Ingat, ayah bunda,
Pola pikir yang baik adalah membiarkan anak menalar sesuai imajinasinya. Tips berikutnya ayah bunda, yaitu nomor 4 adalah atur penilaiannya. Berbicara dengan penilaian, mungkin ayah bunda, aduh kok menilainya seperti apa ya? Kita kan bukan guru, kita tidak tahu. Lah, di sini saya kasih yang sangat sederhana sekali. Ada 2 kategori seperti itu ayah bunda. Yang pertama, sederhana dan wajar. Jadi penilaiannya itu harus bersifat sederhana dan wajar. Apa itu sederhana dan wajar? 1, berbasis kebutuhan anak. Artinya penilaian itu tolak ukurnya bukan orang tua, bukan kakak, bukan masyarakat yang puas, tapi tolak ukurnya adalah perubahan yang terjadi pada anak itu sendiri, yaitu inisiatif. Perubahan yang terjadi pada anak sebelum belajar dan sesudah belajar. Yang berikutnya adalah sederhana dan wajar itu ada dokumentasi yang jelas dari orang terdekat. Jadi bisa difoto, direkam, di video, dicatat ataupun yang lainnya. Yang nomor 3 adalah menggunakan media 4.0 yang mudah didapatkan dan nyata. Karena zaman sekarang sudah banyak ya bagaimana kita mendapatkan dokumentasi yang lebih baik. Jadi bisa dengan direkam, di video ataupun yang lainnya. Mohon ini jangan dijadikan beban ayah bunda, karena jika anak sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi, insya Allah itu akan berdampak positif bagi kedepannya. Apalagi kita stimulus dengan kegiatan yang produktif. Jadi jangan, aduh kok sekarang serba-serba foto, serba-serba dokumentasi. Ada banyak orang, ketika kita berpikiran materi oriented, ada banyak orang berpenghasilan ratusan juta bahkan miliaran hanya dengan bermainkan video atau dokumentasi vlog. Oleh karenanya, ayo anak ajari berkegiatan produktif dengan kecanggihan teknologi di era 4.0. Insya Allah di seminar kemarin saya sudah membahasnya apa dampak positifnya. Yang berikutnya adalah ketika mengatur penilaian adalah accountability dan accurate. Artinya 1, semua segala macam bentuk kegiatan anak harus terekod dengan rapi, dicatat. Nah sekarang handphone, komputer atau yang lainnya sudah ada banyak langsung tersimpan di sana secara otomatis. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang kedua adanya pelaporan berskala kepada guru atau sebaliknya. Jadi guru kepada orang tua atau sekarang dalam keadaan terbalik, orang tua ke guru. Jadi melaporkan penilaiannya seperti apa. Jadi nanti guru akan merekodnya. Nah, yang ketiga adalah adanya feedback dari salah satu stakeholder pendidikan. Jadi ketika orang tua melapor pada guru, maka apa yang harus diberikan dari guru kepada orang tua ataupun sebaliknya, harus ada feedback seperti itu. Ingat ayah bunda, ketika kita berbicara tentang penilaian, ruh penilaian adalah adanya perubahan, bukan perbaikan dan atau paling baik. Jadi bisa jadi perubahan itu berupa sebuah lebih buruk atau kurang baik maksud saya, atau malah lebih baik lagi. Yang penting ada perubahan. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah tangga anak menuju pemahaman atau kesuksesan. Jadi istilahnya di sini jika ada perubahan itu menunjukkan bahwa anak terjadi proses belajar mengajar, baik itu dalam keadaan gagal ataupun berhasil. Tips berikutnya yang nomor 5 ayah bunda untuk pelaksanaan school based swimming adalah belajar cara belajar. Artinya belajar ini harus menggunakan sistem kerja otak atau MELIN. Tidak perlu kita harus belajar tentang neuroscience, hal-hal yang tentang berkaitan dengan otak. Kita hanya kasih garis yang berkaitan dengan pendidikan saja. Yang pertama adalah sebelum belajar kondisikan anak dalam keadaan gelombang alfa. Otaknya harus dalam keadaan fokus, konsentrasi, namun tenang dan nyaman. Itu disebut dengan gelombang alfa. Ibaratnya kita duduk santai mendengarkan musik atau instrumen dengan AC atau udara yang sejuk sambil belajar. Itu kondisi alfa. Intinya kalau alfa, anak tersenyum, tidak terpaksa, tidak tertekan. Yang berikutnya adalah beri anak ruang istirahat. Sangat penting ini, karena jangan katakan bahwasanya anak itu harus kita fokus terus belajar. Anak butuh istirahat, dan istirahat anak belum tentu sama dengan istirahatnya kita. Jadi biarkan anak melakukan kegiatan istirahat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan kita atur, karena berbeda bentuk istirahat anak dan orang tua.
Itu sangat berbeda. Yang ketiga adalah coba gunakan trik menghafal dengan pintu otak kanan, bukan otak kiri. Karena kebanyakan orang tua atau sekolah-sekolah memberikan kegiatan menghafal anak melalui pintu otak kiri. Padahal sebenarnya otak kiri itu tercipta untuk berpikir, bukan menghafal. Untuk menghafal lebih baik dengan otak kanan, karena ilmu yang masuk pada otak kanan akan lebih lama tersimpannya. Yang berikutnya adalah D. Beri anak self image yang baik untuk karakter, tanggung jawab, dan PD-nya. Nah, ini berkaitan dengan sistem kerja otak juga, ayah bunda. Artinya jangan mudah menuduh, jangan mudah melabelin, jangan mudah mendikte anak. Biarkan anak berekspresi. Jika terjadi kesalahan kita arahkan, dan jangan pernah menghakimi. Jika itu tidak terjadi, insya Allah self image anak akan baik. Anak akan mudah bertanggung jawab dan pede. Nah, sejatinya ketika kita mengajar, belum tentu anak belajar. Oleh karenanya, mengetahui sistem kerja otak adalah untuk memastikan bahwa anak kita belajar, atau kita sebut dengan sistem Maylin, belajar cara belajar. Berikut bunda 5 tips yang akan bisa kita lakukan dalam pelaksanaan school based homing.